Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali di dalam acara kita Sela, kita berhenti sejenak dan kita punya waktu untuk menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu dalam hari-hari kami. Tuhan, kami percaya Engkau rindu untuk berbicara buat kami anak-anak-Mu, dan kami siap untuk menerima apa yang Kau ingin sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kau dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu
sampai akhir hidupku. Saudara, hari ini saya ingin berbicara kepada setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah keadaan yang terjepit. Tetapi kita percaya bahwa tetap ada penyertaan dan rencana Tuhan yang baik. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mendengar kekhawatiran, kegalauan, kecemasan dari orang-orang yang ada sekeliling kita. Dan mungkin saudara juga mengalami hal yang sama karena prediksi apa yang akan kita lewati masuk tahun 2023. Ada yang mengatakan gelap, ada yang mengatakan kita akan hancur, ada yang mengatakan bahwa kita belum pernah masuk di masa-masa yang sesulit yang akan kita masuki. Tapi itu prediksi, ya. Dan prediksi sekalipun dilakukan oleh para ahli di bidangnya, kita juga sadar bahwa seringkali apa yang diprediksi tidak terjadi, saudara. Bukan saya mengatakan kita tidak perlu berjaga-jaga, tetapi yang lebih penting daripada mempersiapkan buat kekelaman adalah mempercayai kebenaran. Dan hari ini saya berharap firman Tuhan memberikan kepada saudara perspektif cara Tuhan menolong umatnya, cara Tuhan memelihara setiap saudara dan saya. 1 Samuel pasal yang ke-30, saya akan mulai membaca dari ayat yang pertama. Dikatakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saudara, background, latar belakang daripada kisah yang baru kita baca ini adalah Daud dan orang-orang yang setia kepada dia menyeberang ke orang Filistin, ya, karena mereka dikejar-kejar oleh Saul. Dan Daud berpikir tempat yang paling aman untuk mereka bersembunyi adalah tempat yang menjadi kediaman orang-orang yang dimusuhi oleh Saul. Dan yang paling aman menurut Daud pada waktu itu adalah berada bersama-sama dengan orang Filistin. Itu sebabnya Daud mengabdikan dirinya kepada orang Filistin untuk satu masa. Tujuannya adalah mereka merasa terlindungi. Mereka diberikan tempat di mana mereka bisa tinggal, anak-anak mereka bisa terproteksi dari Saul dan tentaranya, sedang mereka mengabdi kepada orang Filistin untuk berperang terhadap musuh orang Filistin. Saudara, selama masa itu keadaan masih aman. Sampai akhirnya ada seperti pertemuan di antara raja-raja orang Filistin dan mereka mulai mempertanyakan keadaan Daud di sana. Mengapa Daud berada bersama-sama dengan salah seorang raja Filistin? Dan akhirnya Daud harus pulang, harus bersama dengan orang-orangnya kembali untuk tidak lagi berada di bawah naungan Raja Filistin. Dan dikatakan ketika mereka sampai ke Ziklag setelah 3 hari perjalanan, ternyata orang Amalek yang melihat bahwa kota Ziklag hanya didiami oleh wanita dan anak-anak, dengan mudah mereka jarah kota itu dan akhirnya mereka bawa semuanya sebagai tawanan. Tentu Daud dan orang-orangnya tidak tahu bahwa apakah istri dan anak-anak mereka ini hanya ditawan ataukah sudah dibunuh. Tapi dikatakan bahwa kota itu terbakar habis. Apa yang terjadi? Di ayat yang keempat dikatakan lalu menangislah Daud
dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, ini keadaan yang begitu buruk, di mana Daud tidak lagi mendapatkan tempat perlindungan. Pada waktu mereka kembali, ternyata orang-orang yang mereka kasihi ditawan oleh musuh, atau mungkin menurut perkiraan mereka mungkin sudah dibunuh oleh musuh. Dan apa yang mereka selama ini kumpulkan, harta mereka habis karena kota di mana mereka berlindung juga dibakar habis. Dan itu yang menyebabkan mereka semua menangis begitu kuat sampai tidak lagi dapat menangis. Saudara, ada waktu di mana kita begitu bersedih. Secara emosional kita drain, habis gitu ya. Kita bahkan tidak lagi bisa nangis. Itu keadaan yang dialami oleh Daud dan orang-orangnya. Dan di ayat yang ke-6 ada hal yang lebih tragis terjadi, saudara. Dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Dan dikatakan di kalimat yang terakhir, dan ini yang saya ingin saudara fokus, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di dalam keadaan yang terjepit, dikatakan tetapi Daud. Di dalam keadaan yang tidak menentu umat Tuhan, tetapi saudara dan saya. Apa tetapi yang kita perlu lakukan? Saudara, selama 2 tahun ini, kita mengalami keadaan yang belum pernah kita alami, saudara. Pandemi. Pernah saudara dalam usia saudara diam di rumah untuk waktu yang begitu lama? Tapi kita lewati masa-masa itu. Masa yang tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan setia. Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang mudah. Tetapi kita pernah melewati masa-masa sulit bersama dengan Tuhan. Dan Daud mengalami hal yang sungguh-sungguh real, dia terjepit, saudara. Kali ini bukan hanya karena Filistin meminta dia pulang, bukan hanya karena dia melihat istri dan anak-anaknya ditawan, tetapi seluruh orang yang bersama-sama dengan Daud, yang harusnya mengerti keadaan Daud, mereka juga menyalahkan Daud. Daud terjepit. Dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Betapa penting di dalam keadaan yang sulit, saudara tidak kehilangan pengharapan. Pengharapan itu sungguh ada, kata firman Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Di dalam keadaan yang tidak menentu, dia kembali kepada Tuhan. Dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Pada waktu ini, saudara, Daud belum menjadi raja atas Israel. Ingat, saudara, dia masih dikejar-kejar oleh Saul, raja yang berkuasa pada waktu itu. Tapi tahukah saudara, di dalam cerita ini, Daud akhirnya memutuskan dan mempengaruhi semua rakyat yang tadinya mau melempari dia dengan batu untuk mengejar musuh. Dan akhirnya singkat cerita, musuh terkejar dan bahkan musuh tidak siap untuk menerima serangan dari Daud dan orang-orangnya. Mereka bukan hanya membebaskan istri dan anak-anak mereka, mereka dapatkan jarahan yang lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang awalnya dijarah oleh orang Amalek. Jadi mereka dapatkan apa yang mereka dicuri atau dirampok sebelumnya, mereka dapatkan jauh lebih besar. Dan kemudian tanpa sepengetahuan Daud, pada waktu bangsa Filistin, Raja Filistin mengusir Daud, sesungguhnya mereka sedang mempersiapkan peperangan melawan Saul. Dan Alkitab mengatakan bahwa Saul dan seluruh anak-anaknya mati di medan perang. Saul dan Yonatan mati di medan perang. Tanpa Daud mengetahui semua hal itu, Daud mengirimkan jarahan yang dia dapatkan dari orang Amalek kepada tua-tua di Israel.
yang sangat terpukul karena Saul dan Yonatan mati. Tetapi di sisi yang lain mereka melihat ternyata seorang pahlawan Israel yang sudah lama terlupakan yang bernama Daud mengalami kemenangan terhadap Amalek. Nah saudara, akhirnya singkat cerita Daud ditabiskan menjadi raja di seluruh Israel. Dari keadaan yang sangat terjepit, dari keadaan yang begitu buruk, Tuhan bisa pakai untuk membuat rencananya atas kehidupan Daud, atas kehidupan seluruh bangsa Israel tergenapi. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2023. Tetapi satu perkara yang kita tahu, bahwa setidak pastinya keadaan ini ada sesuatu yang pasti. Kita mempunyai Yesus batu penjuru dan dia pasti. Ada kepastian akan rencananya, ada kepastian akan kasihnya, dan ada kepastian atas pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Mari saudara, di dalam keadaanmu, seterjepit apapun engkau memiliki Allah yang sanggup untuk melakukan jauh melebihi apa yang saudara bisa pikirkan, bahkan doakan. Tuhan Yesus memberkati.